Pemilu akan berlangsung sebentar lagi. Apakah pemilu akan berlangsung jujur dan adil? Apakah akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas? Apakah pemilu kali ini akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah? Maka jawabannya kembali pada kondisi masyarakatnya sendiri. Karena pemimpin itu berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, maka seperti apa kondisi masyarakatnya, seperti itulah kualitas pemimpin yang dihasilkan. Hal ini telah diisyaratkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 129, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi wali bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nuwali atau wali ini bisa berarti teman, sahabat, atau orang yang selalu menyertai dalam setiap aktivitas. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ketika menafsirkan ayat di atas, menghubungkan dengan surah Az-Zukhruf ayat 36 yang artinya, barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, maka kami adakan baginya setan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Setan itu bukan hantu, setan adalah predikat. Semua pihak yang bersifat jahat dan menyesatkan disebut setan. Bisa dari golongan jin maupun manusia. Istilah wali dalam ayat di atas juga berarti pemimpin. Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kahali Abu Muhammad al-Kufi al-Aqmasi, atau panggilannya al-Aqmasi, seorang perawi hadis, ahli Quran, dan ulama yang tinggal di Kufah, Iraq, termasuk golongan tabi'in yang terakhir. Ketika menafsirkan ayat di atas berkata, aku mendengar orang-orang berkata, jika zaman telah rusak, maka orang-orang jahat akan dijadikan penguasa atas penghuni zaman tersebut. Abu Shaykh meriwayatkan dari Mansur bin Abi al-Aswad, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Aqmasi tentang maksud ayat 129 ini, apakah engkau mendengar dari para sahabat dan ulama tabi'in? Al-Aqmasi menjawab, aku dengar mereka berkata, apabila akhlak manusia telah rusak, maka mereka akan mudah diperintah oleh manusia-manusia yang jahat. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah bin Diamah As-Sadusi, ahli tafsir generasi tabi'in berkata, sesungguhnya Allah menjadikan manusia berteman akrab karena masing-masing memiliki kecenderungan yang sama. Seorang mukmin adalah wali bagi orang mukmin lain, kapan dan di mana dia berada. Seorang kafir adalah wali orang kafir lainnya, kapan dan dimanapun ia berada. Iman itu bukan hanya dengan angan-angan dan bukan pula hanya berupa simbol atau tanda. Demi Allah yang memiliki umurku, bila engkau taat pada Allah, sedang engkau tidak mengenal seorang pun orang yang taat kepadanya, maka hal itu tidak membahayakan kepadamu. Dan bila engkau berbuat durhaka dan maksiat pada Allah, sedang engkau berteman akrab dengan orang yang taat dan takwa kepada Allah, maka hal itu juga tidak akan berguna bagimu. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ayat di atas adalah dalil yang menunjukkan jika rakyat suatu negara itu zalim, maka Allah akan mengangkat untuk masyarakat tersebut penguasa yang zalim juga sama seperti mereka. Jika rakyat ingin terbebas dari penguasa yang zalim, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Dalam hadis dikatakan, sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Hadits riwayat Baihaqi. Maka, jika sebuah bangsa, hasil pemilunya mendapat pemimpin yang zalim, hal itu dikarenakan dosa-dosa yang dikerjakan masyarakat bangsa itu sendiri, sehingga Allah mentakdirkan penguasa yang zalim menguasai mereka. Kalaupun bukan dari bangsa sendiri, maka ditakdirkan bangsa lain yang zalim yang akan menguasai mereka. Jika segala lini kehidupan masyarakat dipenuhi korupsi, akan menghasilkan pemimpin yang korupsi. Misalkan, karena dari sejak kecil sekolah pun sudah melalui korupsi, mungkin bapaknya korupsi di kantor, lalu memberi makan keluarganya dari harta hasil korupsi. Kehidupan keluarga tidak berkah, ibunya menyogok kepala sekolah agar anaknya diterima di sekolah favorit. Ketika masuk perguruan tinggi, juga menyogok.
Bahkan konon untuk diterima di akademi sekolah yang mencetak aparatur negara, harus menyogok ratusan juta. Sang orang tuanya rela menjual sawah demi supaya anaknya diterima di sekolah tersebut. Lalu, ketika lulus dari kuliah, lagi-lagi orang tuanya rela menyogok agar anaknya diterima di instansi pemerintah. Itu masih belum selesai, bahkan ketika anaknya sudah bekerja pun, ada orang tua yang masih membantu menyogok agar karir anaknya lancar dan menduduki di posisi yang basah. Ya, posisi yang basah. Artinya, posisi yang banyak obyekan mendapat sabetan uang kanan kiri. Ada orang tua yang marah ketika anaknya dihukum di sekolah karena ketahuan merokok atau ketahuan mencontek. Bahkan gurunya balik dianiaya oleh orang tua anak tersebut. Ada orang tua yang marah ketika ujian diulang karena soal ujian bocor. Demikian pula, kita harus jujur ketika ditilang polisi di jalan. Sebagian dari kita lebih memilih damai dengan memberi sejumlah uang. Ketika mengurus segala sesuatu, sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih jalur cepat dan jalur pintas dengan cara menyogok petugas. Wajar saja jika Indonesia termasuk negara terkorup di dunia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan posisi Indonesia di bawah Vietnam dan Timor Leste. Skor IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78,49, menempati peringkat ke-126 di dunia. Berdasarkan riset World Population Review, jika Anda merasa mendapati pemimpin yang tidak amanah, pemilu yang curang, jangan buru-buru mencaci menyalahkan orang lain. Jangan buru-buru memaki anggota partai dan wakil rakyat. Coba introspeksi dulu bagaimana cara masyarakat tersebut berdagang. Bagaimana cara masyarakat tersebut jadi pegawai di kantoran. Bagaimana cara suami-suami mencari nafkah? Apakah dengan cara curang? Loh, apa hubungannya? Ada hubungannya, karena dalam hadis dikatakan yang artinya, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan, dan kezaliman penguasa atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah suatu kaum yang sebagian besar orang-orangnya lebih banyak melakukan kemaksiatan daripada yang tidak melakukan, kemudian mereka tidak mau mengubahnya, selain Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang merata. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 112. Syekh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Aisarut Tafasir, Allah menurunkan ayat Surat Al-Anfal ayat ke-25 sebagai peringatan yang bagi kaum mukmin agar mereka tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berupaya menegakkan amar makruf nahi mungkar. Karena tanpa itu kemungkaran dan kerusakan akan menyebar luas. Dan apabila kondisi sudah demikian parah, maka azab Allah pun akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat, tak memilah baik yang saleh maupun yang fasik, yang adil maupun yang zalim. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Maka pada sebuah masyarakat ada kewajiban amar makruf nahi mungkar. Jika di lingkungan kita ada yang berbuat zalim, berbuat maksiat harus dinasihati, dan jika mampu harus mencegahnya, karena efek dari perbuatan maksiat segelintir orang akan menimpa kita semua, walau kita tidak ikut melakukan kemaksiatan tersebut. Tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan sedang mereka mampu mencegahnya tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab secara merata kepada mereka.
Hadis riwayat Abu Daud. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya, bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang kebagian tempat di atas kapal, sebagian lainnya kebagian tempat di bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian paling bawah kapal, jika hendak mengambil air laut, harus melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata, "Seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita." Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa. Jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam perumpamaan ini, orang-orang di bagian bawah kapal mendapat ide supaya praktis dan cepat mendapat air. Nggak repot-repot ke atas dulu, maka mereka ingin melubangi dasar kapal. Ini gambaran dari orang yang bodoh atau mungkin malas. Generasi instan yang ingin cepat saja dengan menempuh jalan pintas, maka hasilnya akan mencelakakan semua orang. Maka orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang jujur harus bergerak mencegah perbuatan orang-orang yang bodoh ini. Jika tidak ada yang mau bergerak mencegahnya, niscaya seluruh kapal akan tenggelam. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Riqat bahwa ia berkata, "Hendaknya kalian mengajak yang makruf, mencegah yang mungkar, dan memerintahkan kebaikan, atau kalau tidak, kalian akan ditimpa azab secara merata. Atau kamu akan diperintah dan dikuasai oleh orang-orang zalim, mendapat pemimpin yang zalim atau musuh akan menguasai kamu, dan jika para ulamanya berdoa, tidak akan dikabulkan." Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa Imam Abu Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi Asy-Syafi'i mengatakan, orang yang berdiam diri dan enggan menyampaikan kebenaran, padahal ia mampu, maka ia adalah setan akros, yaitu setan yang bisu dari jenis manusia, dan orang yang menyeru pada kebatilan adalah juru bicara setan. Ingat amar makruf dulu baru nahi mungkar. Amar makruf itu adalah berdakwah, upaya edukasi dan literasi kepada masyarakat sebelum melakukan nahi mungkar. Tapi ada kalanya nahi mungkar itu darurat, perlu segera dilakukan. Syaratnya harus punya kemampuan dan ada peluangnya. Kedua, mencegah kemungkaran tidak boleh sampai mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Pemilu semakin dekat, segera tinggalkan lemaksiatan dan kezaliman. Dari mulai diri dan keluarga terdekat, bergabunglah bersama-sama, lakukan taubat nasional atas praktek dagang yang curang, korupsi, dan riba. Tentu tidak bisa semua orang. Targetnya hanyalah jangan sampai kezaliman itu menjadi mayoritas. Dengan cara itu, semoga kita terhindar dari takdir mendapatkan pemimpin yang zalim.